Shalom! Nah, adik-adik, selamat datang dan selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik masih semangat ikut ibadah? Semangat! Adik-adik, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan sudah pelihara kita sepanjang hari, bahkan malam. Ya, setiap waktu dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Untuk itu, saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk memulaikan ibadah kita saat ini. Kita katakan, selamat pagi Bapa. dan doa akan dipimpin oleh Tante Lisa. Anak-anak, mari kita mulai ibadah pagi ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi hari yang indah, dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Biar Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo semua, adik-adik, kita harus senantiasa bersuka cita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diangkat oleh Tuhan dan kita dijadikan istimewa, bukan walaupun dunia mengatakan kita ini anak-anak yang mungkin dikatakan anak-anak yang terbuang atau mungkin kita mengatakan oh aku sendiri, tetapi ingat di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang istimewa, tidak perlu bersedih karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian yang indah. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikiran, mata, telinga, siapkan semuanya dengan baik untuk dapat mendengarkan dan menyimak firman Tuhan yang akan disampaikan supaya bisa mengerti. Oke? Nah sekarang kita akan mengangkat satu pujian dan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan KASIH. Kasih, 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 kasih.
Lydia. Anak-anak, tiba waktunya kita untuk duduk diam bersama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami. Kalau Engkau masih mengumpulkan kami anak-anak-Mu, memberikan tubuh yang sehat sehingga kami dapat berkumpul beribadah kepada Engkau. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kau siapkan hati, pikiran kami untuk kami dapat menerima firman-Mu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau akan mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Engkau akan memimpin kami Tuhan, firman ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan, firman-Mu tertanam di tanah hati kami yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau memperhatikan setiap firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Tante yakin kalian masih tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Tema kita bulan ini adalah mengenai taat. Dan untuk hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang ada dalam perjanjian lama mengenai ketaatan. Siapakah dia? Dia adalah Yunus. Ya, jadi kita akan belajar mengenai ketaatan dari Yunus. Tante yakin mungkin sebagian besar dari kalian, anak-anak sekolah minggu, sudah sering sekali mendengar cerita mengenai Yunus. Bagaimana Tuhan panggil dia untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengabarkan hukuman Tuhan yang akan berlaku untuk kota Niniwe yang sudah berbuat sangat jahat di hadapan Tuhan. Tapi Yunus tidak dengar-dengaran. Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dia malah pergi naik kapal ke Tarsis, sehingga mengakibatkan Tuhan marah dengan ketidaktaatan Yunus, sehingga dia harus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tante yakin mungkin sebagian besar dari kalian sudah sering mendengar cerita itu. Karena itu Tante tidak akan cerita secara detail mengenai hal itu. Nanti kalau kalian yang mungkin anak-anak yang masih kecil yang mungkin belum pernah mendengar cerita tentang Yunus, kalian bisa klik link yang tertera di bawah ini ya. Kalian bisa klik link yang tertera di bawah untuk mendengar atau menonton cerita selengkapnya mengenai Yunus ya. Tante akan bahas mengenai Yunus, tapi kita akan belajar mengenai mengapa Yunus tidak taat ya. Jadi Yunus itu Tuhan suruh untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan ke orang-orang Niniwe yang sudah sangat jahat di hadapan Tuhan untuk mereka itu segera bertobat atau Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi Yunus tidak taat ya, dia tidak mau. Kenapa Yunus tidak taat? Karena dia itu merasa orang Niniwe itu kan jahat-jahat ya. Mereka itu sudah sepantasnya dihukum sama Tuhan. Yunus tahu kalau nanti dia itu pergi ke Niniwe, lalu dia mengabarkan ya pesan berita firman Tuhan, pasti orang-orang Niniwe yang jahat-jahat itu akan bertobat, sehingga Tuhan akan berbelas kasihan, bermurah hati kepada orang-orang Niniwe, dan mereka pasti tidak jadi dihukum ya. Karena itu Yunus jadi tidak taat, dia tidak mau pergi ke Niniwe karena dia tidak mau orang-orang jahat itu ya tidak dihukum oleh Tuhan ya. Jadi Yunus itu sepertinya tidak mempunyai kasih kepada orang-orang Niniwe, tidak mempunyai kemurahan hati ya. Dan padahal Tuhan kita ya, Tuhan meneladankan, menyuruh kita untuk kita itu berbuat kasih bahkan kepada orang-orang yang jahat kepada kita, orang-orang yang seringkali berbuat hal yang tidak menyenangkan kepada kita ya. Ayo, seringkali kita di sini mungkin juga kita semua ya, termasuk tante-tante, guru-guru sekolah minggu, seringkali kita tidak suka kepada orang yang sudah jahat kepada kita ya. Kita malah senang kalau orang itu dihukum aja ya, kalau orang itu mengalami hal yang tidak enakan karena orang itu sudah berbuat jahat kepada kita. Tapi Tuhan tidak suka hal itu. Tuhan mau kita itu bermurah hati, berbelas kasihan, mengasihi bahkan orang yang sudah jahat kepada kita. Tuhan mau kita meneladani pribadi Tuhan ya. Mungkin kalian ingat yang minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar di dalam Mika 6 ayat 8.
Tuhan ingin kita itu mencintai kesetiaan, atau dalam Alkitab bahasa lain dikatakan ya, Tuhan menginginkan kita untuk kita mencintai kemurahan hati. Apa kemurahan hati itu? Kemurahan hati itu ya kita berbuat kasih kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, kepada orang-orang yang seringkali berbuat hal yang tidak menyenangkan kepada kita. Mungkin itu saudara kita, mungkin itu teman kita, ya, orang-orang di sekitar kita, ya, seringkali mereka jahat sama kita, ya. Mungkin kalau kita seringkali, tak doakan ya supaya dia itu misalnya dia itu nanti dihukum ya, atau tak doakan supaya dia itu nanti nilai-nilainya jelek, atau tak doakan dia itu tidak naik kelas ya. Seringkali orang yang berbuat jahat sama kita doakan dia mengalami hal-hal yang tidak enak. Tapi Tuhan tidak mau hal itu, ya. Seperti juga Tuhan itu mengasihi orang-orang jahat yang ada di Niniwe. Karena itu Tuhan mengirim Yunus untuk memberitakan berita firman Tuhan supaya orang-orang Niniwe itu, ya, orang-orang yang berbuat jahat di Niniwe itu mereka bertobat dan mereka menerima kemurahan Tuhan, ya. Jadi pesan atau hal yang bisa kita pelajari dari cerita Yunus di sini adalah untuk kita itu taat kepada perintah Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Mari kita buka Alkitab kita sama-sama baca di dalam Lukas 6 ayat 36. Ya, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi, pesan firman Tuhan ya untuk anak-anak pagi hari ini adalah Tuhan mau supaya kita taat. Taat untuk apa? Untuk melakukan firman Tuhan, yaitu untuk kita berbuat kemurahan hati seperti Bapa kita yang di sorga adalah murah hati, ya. Tuhan sudah sangat bermurah hati kepada kita semua, ya. Kita semua di sini, anak-anak, guru-guru sekolah minggu, semua kita dulunya adalah orang-orang berdosa, orang-orang jahat yang layak untuk dihukum. Tapi Tuhan sudah berbelas kasihan, berkemurahan hati untuk Tuhan mengampuni kita sehingga kita layak disebut anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan mau kita juga bermurah hati kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, mari kita tutup firman Tuhan ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan untuk anak-anak-Mu ini boleh mendengar firman-Mu Tuhan, dan biarlah mereka boleh berbuat kasih, boleh berbuat kemurahan hati kepada orang-orang di sekitar mereka, untuk mereka boleh meneladani pribadi-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada yang mendengarkan acara online sekolah minggu ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati studi mereka, berikan mereka kesehatan, hikmat yang daripada Engkau, dan biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam takut dan pengenalan akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin.